Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen yang super kece. Selamat datang di acara kita, Netizen Bertanya Ustadz Menjawab, yang bakal seru banget hari ini. Gak sabar nih, kita bakal dapat ilmu yang bermanfaat. Pastinya kita semakin dekat sama Yang Maha Kuasa dan siap-siap mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Bersama saya, Anelis Larasati Gufron. Tentunya saya nggak sendirian dalam perjalanan yang seru ini, karena ada nih Ustadz yang super kece, namanya Ustadz Nasrullah, dipanggil Ustadz Nas. Langsung aja kita sambut dengan penuh semangat, Ustadz Nasrullah. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ara. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Mbak Ara baik juga ya. Alhamdulillah. Dan apakah sudah siap memberikan kita ilmu yang bermanfaat Ustadz? Insya Allah siap, seperti biasa. Oke, pemirsa simak baik-baik ya dan telinga yang tajam. Karena ilmu dari Ustadz kita ini benar-benar juara. Kita bakal belajar dengan cara yang asik dan tentunya menyenangkan dengan menyapa dan mendengarkan video-video pertanyaan netizen yang sudah dikirimkan ke Instagram kami. Nah pemirsa, jangan lupa follow Instagram kami ya, @netizenbertanya-tvmu. Nah Ustadz, kita juga mengajak semua pemirsa untuk bisa mengirimkan pertanyaannya lewat DM atau video ke Instagram kami. Nah, kali ini kita mau bahas dengan tema Palestina. Nah, ini udah menjadi topik seluruh dunia ya Ustadz. Dan saya sendiri pun muak dan marah melihat penjajahan, penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Baik itu anak kecil, orang tua, banyak sekali yang terluka dan banyak juga yang meninggal atau mati syahid akibat serangan dari Israel. Langsung aja yuk kita simak video pertanyaan dari netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Ramadan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, jadi apa sih yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam untuk mendukung rakyat Palestina, khususnya ketika kita berada di sini, tapi kita juga ingin mendukung mereka yang sedang berjuang di sana. Seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaannya menarik banget nih dari netizen Muhammad Hafiz Ramadan. Dia menanyakan, apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam untuk mendukung rakyat Palestina, khususnya kita berada di sini, sedangkan mereka berada di sana sedang berjuang, Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Pertama-tama terima kasih atas pertanyaannya dari saudara netizen siapa tadi? Muhammad Hafiz Ramadan. Muhammad Hafiz Ramadan, pertanyaan yang sangat baik dan penting ya saya kira. Tentu saja sebagai umat Islam ya melihat persoalan yang terjadi di bumi Palestina adalah juga persoalan yang terkait dengan persaudaraan kita sesama Muslim gitu ya. Ukhuwah Islamiyah gitu. Nah, ukhuwah Islamiyah itu kan artinya kita saja sesama manusia diminta untuk saling memperhatikan, saling membantu sama lain gitu. Itu sesama manusia pada umumnya. Apalagi untuk saudara-saudara kita atau kita sesama muslim gitu kan. Jadi kata Nabi kan muslim itu sesama muslim itu seperti sisir lah gitu ya. Sisir itu kalau satunya terluka, satunya hilang, maka itu tidak sempurna gitu ya. Atau kemudian sebagai bagaikan jasad yang satu gitu, badan yang satu, tubuh yang satu. Kalau terluka yang satu, maka yang lain bagian lainnya juga akan merasakan sakitnya gitu. Nah, ini bagian dari itu gitu. Jadi kita tentu saja pertama-tama yang kita lakukan bahwa pertama kita bersyukur ya. Bersyukur artinya kita berada di negeri yang damai, kita bisa sholat dengan mudah ya, kita bisa menunaikan ritual kita, itu semuanya bisa kita lakukan tanpa ada tantangan seperti saudara-saudara kita di Palestina. Nah, dalam konteks ini saja, bukti kita bersyukur itu ya harus kita tunjukkan. Tidak hanya dengan bagaimana kita melakukan ibadah yang sifatnya individual, infirodi, sholat itu kan sebenarnya lebih kepada hubungan yang sangat individualistik ya, yang sangat pribadi antara kita dan Allah gitu ya.
oke kita sholat gitu. Tetapi tanda syukur yang lain adalah tentu saja kita tidak melupakan gitu ya, saudara-saudara kita yang di Gaza, yang di Palestina, di dalam doa-doa kita, di dalam semua ibadah kita gitu. Itu yang pertama. Jadi doa itu benar-benar senjata umat Muslim. Islam ya. Iya. Silahul mukmin gitu ya, silahul mukmin. Jadi senjatanya orang mukmin itu ya memang berdoa gitu ya. Pertama-tama gitu. Bukan berarti doa itu di akhir gitu ya, hanya bisa doa aja, tidak. Doa itulah yang pertama gitu. Kan kadang orang ya hanya bisa mendoakan gitu ya. Tetapi berdoa ini pertama dan paling utama tentu saja mendoakan. Yang kedua banyak cara gitu yang disesuaikan dengan kapasitas kita, baik itu sebagai pribadi ataupun sebagai kemudian kalau kita berafiliasi dengan organisasi tertentu, dengan perkumpulan tertentu, dalam kelompok tertentu, secara jamaah, secara kolektif itu juga bisa lebih kuat gitu ya. Menunjukkan rasa solidaritas itu kan juga macam-macam. Ketika berdoa sudah kita penuhi dan senantiasa kita lakukan, ada yang juga mendorong untuk melakukan sholat gaib misalkan ya untuk pada mereka yang meninggal dunia di medan juang tersebut, maka kemudian adalah langkah nyata gitu ya. Doa juga nyata sebenarnya, langkah nyata juga, bukan langkah tidak nyata. Langkah nyata yang lebih jauh gitu. Misalkan donasi tadi. Donasi atau mengumpulkan dana gitu ya. Tetapi kita juga jangan lupa untuk memastikan bahwa dana itu akan kemana gitu ya. Transparansinya seperti apa, akuntabilitasnya seperti apa gitu. Jangan serta-merta kita kemudian secara responsif, secara reaktif mengumpulkan dana atau memberikan dana kita kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi harus di cross check juga ya. Siapa yang kita beri dana itu gitu, siapa yang mengumpulkan, kredibel atau tidak lembaganya atau pribadinya kayak gitu. Nah itu soal bagaimana kita bisa donasi gitu ya. Nah donasi ini bisa juga dengan, ya kan harta kita. Bisa juga dengan jiwa kita. Maksudnya jiwa kita tentu saja dalam konteks ini kita tidak dianjurkan ya secara syar'i untuk terlibat dalam peperangan. Tetapi kita sebagai pribadi muslim, kita bisa ke sana dengan kapasitas yang lain seperti misalkan relawan kemanusiaan kayak gitu. Ini juga hal yang bisa hal yang bisa dilakukan gitu. Kalau misalkan kita men-share tentang Palestina Gaza itu kita udah termaksud mendukung rakyat Palestina bukan sih Ustadz? Oh ya, itu saya kira juga bagian dari raising awareness ya, itu campaigns ya, itu syiar juga. Itu juga bagian dari yang bisa kita lakukan ya. Paling tidak kan juga itu ada di jempol kita gitu. Sedekah jempol itu di situ gitu. Saya kira itu masuk, ya jelas masuk. Tapi bukan yang hoax-hoax ya Ustadz, nah, itu harus juga yang fakta. Betul, itu hal lain ya. Artinya sebelum kita mensirkulasikan, menyebarkan berita-berita, video-video, meme-meme itu harus berdasarkan fakta. Jangan sampai kita reshare atau kita regrant segala macam, tetapi yang kita share itu yang salah ya, nanti ibaratnya malah kontraproduktif gitu ya. Kita yang dibully orang gitu. Iya betul. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas pertanyaan netizen Muhammad Hafiz Ramadan terkait dukungan kita harus seperti apa yang berada di sini, sedangkan rakyat Palestina yang berjuang di sana. Nah, pemirsa masih ada lagi nih pertanyaan dari netizen. Langsung aja yuk kita simak video pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhan Arifaldi. Saya merupakan mahasiswa semester 7 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Izin bertanya Pak Ustadz, apa hukum jihad dalam Islam? Dan apakah itu relevan dalam konteks konflik Palestina dengan Israel? Mungkin itu saja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Sebelum kita jawab pertanyaan netizen, kita jeda terlebih dahulu karena ada informasi berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Masih dengan tema yang sama, Palestina. Nah, kita mau jawab pertanyaan selanjutnya, yaitu dari pertanyaan netizen Muhammad Ilhan. Dia menanyakan, apa hukum jihad dalam Islam? Apakah relevan dalam konteks konflik Israel-Palestina, Ustadz? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, pertama-tama memang jihad itu secara bahasa itu dari juhdun gitu, itu bersungguh-sungguh gitu. Kalau ada kata-kata ijtihad, mujtahid itu juga dari kata juhdun. Maksudnya mujtahid itu kan bersungguh-sungguh, atau ijtihad itu bersungguh-sungguh mengeluarkan daya upaya
untuk kepentingan misalkan memeriksa atau menyimpulkan dari ayat-ayat atau hadis-hadis, sehingga itu menjadi perkara ijtihad gitu, memberi kesimpulan, memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis gitu, ijtihad gitu. Jadi sesuatu yang produktif gitu ya, sesuatu yang baru, yang produktif, menganalisa apa yang ada dalam sumber-sumber agama, Al-Quran dan hadis, itu namanya ijtihad. Nah, jihad tentu saja secara umum itu kalau dikatakan bersungguh-sungguh itu medianya banyak. Iya. Ada jihad misalkan dengan Jihad tolabul harta, ilmi. ya jihad tolabul ilmi itu juga jihad kan, jadinya itu sesuatu yang tentu didorong gitu secara umum ya. Ada jihad mencari ilmu, kemudian jihad dengan berinfak ya, mengeluarkan harta, jihad dengan menulis misalkan, jihad dengan pena, jihad sosmed, jihad apapun, termasuk jihad dengan perang gitu ya. Al-qital biasanya kalau yang dikaitkan dengan perang itu dikaitkan dengan bahasanya tuh qital gitu. Kalau jihad itu lebih umum, sementara yang perang itu qital gitu. Jihad dalam medan perang itu qital. Kalau ayatnya kan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian pergilah atau berbuatlah bersungguh-sungguh untuk berjihad itu dengan harta dan juga diri kalian gitu ya. Dan harta tentu saja tadi dituntut untuk berinfak ya gitu ya, semampu kita. Kemudian dengan jiwa itu ya salah satunya adalah perang tadi. Nah, tentu saja hukumnya dalam agama itu lebih kepada, ada yang perbedaan pendapat ya. Ada yang bilang fardu ain gitu, membela tanah air gitu ya. Ketika misalkan dulu Rasulullah SAW membela ya, tanah airnya, termasuk Madinah, termasuk Mekah juga gitu, untuk melawan gitu kaum musyrikin. Nah, itu fardu ain gitu ya, karena membela tanah air juga membela agama kan gitu. Nah, kita juga dulu para pendahulu kita ya, pejuang-pejuang nasional gitu, bisa mengartikan itu berjihad, juga berjihad gitu kan. Perang November itu, Battle of Surabaya, perang Surabaya kan ada resolusi jihad itu waktu itu. Nah, itu kan bagian dari bagaimana membela tanah air, dan itu juga bagian dari agama. Berarti relevan ya dalam konteks konflik Palestina dan Israel, Ustadz? Relevan untuk mereka yang di sana gitu kan, pertama-tama kan. Untuk yang di luar tanah airnya ini kan banyak filter, banyak hal yang perlu didudukan dengan pas persoalannya gitu ya. Artinya begini, jihad buat orang-orang Palestina, buat orang-orang, artinya peran mereka membela tanah airnya itu tentu saja jihad gitu kan. Tanah airnya misalkan dirampas ya, membela tanah airnya, membela agamanya. Jadi orang-orang Palestina, orang-orang Gaza menjaga tanah airnya itu seperti para pahlawan kita membela tanah air kita dulu kan gitu. Seperti Nabi membela tanah airnya, membela Madinah dan Mekah gitu, defensif gitu. Jihad ketika diusik maka melawan balik kan gitu ya. Kan ada kita, gua asik kalau nggak diusik gitu. Nah, itu dalam konteks itu ya. Tetapi kita yang jauh, kita sudah hidup dalam keadaan negara bangsa ya. Ada aturan sendiri, negara sendiri, punya tentara sendiri, punya kebijakan sendiri. Maka jihad ini tidak selalu dimaknai dengan perang gitu. Bagi kita, bagi orang Indonesia katakanlah ya. Kecuali misalkan kita adalah seorang tentara gitu ya. Kemudian negara kita, Indonesia, mengerahkan tentara nasionalnya, TNI, untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Maka sebagai seorang prajurit TNI dalam hal ini bisa masuk jihad qital tadi gitu ya. Pertama tentu saja tugas negara, tetapi juga dikaitkan juga misalkan tugas membela, misalkan membantu sesama muslim gitu ya gitu. Tetapi kan sejauh ini kan belum gitu dari segi bagaimana pengerahan pasukan Indonesia di sana. Dengan kata lain, jihad ini untuk Indonesia tentu berhubungan, tetapi kapasitas kita sebagai warga negara Indonesia maka bisa kita lakukan yang paling memungkinkan adalah jihad dengan amwal tadi, jihad dengan harta tadi. Ya. Kan banyak sekarang lagi tren dan itu bagus gitu ya, para public figure gitu melelangkan hartanya, motornya, hal-hal yang dicintainya. Itu juga udah termasuk jihad ya, Ustaz? Itu termasuk jihad gitu, itu termasuk jihad. Asal bagaimana bisa mengelola itu semua, tidak jatuh dalam hal-hal yang tadi ujub gitu ya, ria, itu masalah hati. Tetapi itu adalah tren bagus gitu ya, untuk kita
perhatikan kayak gitu kira-kira. Oke, baik Ustadz. Nah, pemirsa, itu dia jawaban dari pertanyaan netizen yang udah kita bahas bareng-bareng. Nah, masih ada nih video pertanyaan dari netizen. Saya sendiri udah tertarik banget sama video pertanyaannya. Langsung aja yuk kita simak video pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Idelia, mahasiswa dari UHAMKA. Izin bertanya Pak Ustadz, melihat adanya konflik yang sedang terjadi yaitu antara Palestina dengan Israel, adakah pesan khusus kepada kami umat Islam di dunia ini dalam menyikapi konflik tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia video pertanyaan dari netizen Cynthia Adelia. Dia menanyakan, adakah pesan khusus Ustadz dalam menyikapi konflik tersebut? Pesan khusus kita tentu saja mengikuti banyak berseliweran juga di media tentang arahan atau rilis dari berbagai macam pihak Muslim atau Islam yang otoritatif ya, seperti berbagai organisasi Islam juga telah menyampaikan rilisnya media penyataan gitu tentang apa yang terjadi di Gaza. Juga Syekh Al-Azhar, misalkan Imam Besar Al-Azhar gitu, Syekh Muhammad Ahmad At-Thayyib kayak gitu juga menyampaikan pernyataannya. Di antaranya adalah tentu saja pertama mengecam ya. Mengecam itu penting untuk menunjukkan positioning gitu ya, posisi Islam gitu ya, bahwa Islam itu tentu saja agama yang menjunjung tinggi solidaritas gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar buah bibir saja gitu, tetapi itu lebih kepada bagaimana menunjukkan sikap gitu ya, dan itu pertama penting gitu. Tetapi tentu saja tidak berakhir di kecaman ya. Kecaman kan tujuannya adalah menunjukkan awareness kita di kepekaan gitu ya, bagaimana sosialisasi, bagaimana yang dilakukan, yang terjadi di Gaza itu tentu saja adalah, misalkan kalau Syekh Ahmad At-Thayyib itu bilangnya genosida gitu terhadap penduduk Palestina atau Gaza. Nah, selanjutnya adalah tentu saja tadi dorongan untuk bisa membantu semampu kita gitu ya. Kalau kita punya harta ya dengan harta kita, kalau kita punya sosmed ya dengan sosmed kita gitu kan, ya, dengan jempol-jempol kita, infak jempol, kalau tidak bisa infak rupiah gitu misalkan, kira-kira begitu. Oke, baik Ustadz. Itu dia jawaban dari netizen Cynthia Adelia. Masih ada nih terakhir pertanyaan dari netizen. Langsung aja yuk kita simak video pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Ferliana, mahasiswa UHAMKA. Saya ingin bertanya, apakah benar jika Palestina merdeka, dunia akan kiamat? Terima kasih Pak Ustadz. Sebelum kita jawab pertanyaan dari netizen selanjutnya, pemirsa jangan kemana-mana karena ada informasi berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab, masih dengan tema yang sama, Palestina. Nah, kita akan menjawab pertanyaan netizen selanjutnya. Pertanyaan dari netizen Ferliana, ini menjadi pertanyaan umat muslim nih Ustadz. Dia menanyakan, apakah benar apabila Palestina menang, dunia akan kiamat Ustadz? Apakah itu hadisnya sahih atau dhaif sih Ustadz? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat menarik ya begitu. Ya memang katakanlah itu hadis yang sahih gitu ya. Itu hadisnya valid. Tetapi kalau kita menilai sebuah hadis itu tidak hanya sekedar dari jalur periwayatannya gitu ya, tetapi juga dari isinya gitu ya. Bagaimana memaknai kiamat itu dan juga memaknai perperangan berakhir seperti itu seperti apa sebenarnya secara umum gitu. Artinya bukan berarti bahwa kita tidak menjunjung tinggi nilai perdamaian sehingga nanti kalau sampai damai berarti kiamat. Nah gitu ya. Itu lebih kepada bahwa hadis itu mengajarkan kita bahwa konflik sosial, bahwa manusia itu selalu ada potensi untuk misalnya berkonflik gitu ya, atau misalkan satu sama lain itu bertengkar gitu. Tetapi tentu saja Islam menganjurkan
ada solusinya gitu ya, ada solusinya. Itu bagian dari bagaimana Islam itu mengajarkan sunatullah ya. Sunatullah itu hal yang alami, bahwa percekcokan gitu ya, bahwa pertengkaran itu selalu terjadi. Iya. Nah, di mana rehatnya? Ya rehatnya di akhirat. Maksudnya begitu kan gitu. Artinya kalau mau rehat ya itu nanti di akhirat kelak gitu ya, di surga nanti gitu. Di situ insya Allah tidak ada cekcok di surga dan tenang semuanya, nyaman gitu ya, menikmati hidup gitu ya. Tetapi sebelum sampai ke sana, nah kita diminta untuk terus berjuang kan. Di dunia ini tempatnya capek gitu ya, tempatnya capek, tempatnya bersusah payah gitu ya, bertungkus lumus dengan ibadah dan semacamnya, termasuk apa yang terjadi itu. Juga kalau istirahat itu tempatnya di surga ya Ustaz? Nah iya, istirahat itu tempatnya di surga gitu ya. Jadi kita dudukan hadis itu walaupun sahih, tetapi dalam semangat bahwa tentu satu sisi solidaritas kita sebagai sesama umat Islam gitu, itu perlu kita tunjukkan gitu ya. Dan usaha kita untuk bisa memberikan solusi damai itu juga perlu kita lakukan dengan berbagai macam elemennya ya. Kita sebagai pribadi, kita sebagai warga negara, kita sebagai pejabat publik misalkan, atau sebagai negara, itu juga perlu dilakukan gitu. Tetapi maksudnya tentu lagi balik tadi bahwa itu nanti damai kemudian artinya kiamat, itu maksudnya kalau istirahat ya nanti di akhirat kelak. Dan gitu. kiamat juga hanya Allah yang tahu ya Ustaz? Dan kiamat hanya Allah yang tahu. Tanda-tandanya ya ada tanda-tanda kiamat besar, ada tanda-tanda kiamat kecil gitu kan. Di antara tanda-tanda kiamat besar ya, misalkan matahari terbit di barat kayak gitu ya. Dan itu kan juga belum tahu juga. Maksudnya sejak matahari terbit di barat itu kapan lagi baru mau kiamat gitu lah. Artinya apakah langsung setelah itu kiamat ya, ataukah beberapa tahun lagi? Nah itu juga masih dalam pertanyaan yang besar gitu. Yang jelas itu menandakan bahwa kita itu diminta untuk selalu ingat akhirat gitu lah gitu. Oke Ustadz, adakah pesan untuk pemirsa ini Ustadz? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Netizen, pemirsa TV-mu yang berbahagia. Tentu persoalan Palestina adalah persoalan kita bersama sebagai seorang Muslim, sebagai umat Islam, karena tentu saja tanah Palestina atau tanah Syam yang di dalamnya ada Al-Quds, tempat di mana Nabi melakukan salah satu rangkaian dari Isra dan Mi'raj. Dan ini tidak bisa lepas ya dari keimanan kita, dari bagaimana kita bisa menangkap ya, pelajaran bahwa Syam, Al-Quds, Palestina adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kita sebagai umat Islam. Kita tahu dalam surat Al-Isra misalkan Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya Masjidil Aqsa itu sendiri disebutkan dalam Al-Quran sebagai tempat di mana Nabi diperjalankan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Quds yang sekarang tentu saja ada di wilayah tanah Palestina. Artinya kita tidak bisa memungkiri bahwa apa yang terjadi di sana atau apa yang terjadi di Gaza tidak ada kaitannya dengan Islam. Artinya kita harus memastikan bahwa itu ada kaitannya dengan agama kita. Karenanya kita tidak perlu ragu untuk membela saudara kita, untuk menunjukkan solidaritas kita, untuk menunjukkan sentimen keagamaan kita kepada saudara kita sesama Muslim di Gaza. Meskipun ada saja sekelompok orang yang bernada misalkan sinis gitu kan, bahkan lebih condong membela Israel, semuanya harus dibela, tetapi tentu saja hal itu bisa dibantahkan, tidak relevan bagi kita seorang Muslim untuk kemudian juga membela Israel. Pertama, tidak logis ya dengan kita sebagai seorang Muslim membela Israel. Yang kedua, tidak ada kemudian relevansinya melihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan Israel, negara yang lebih besar, yang lebih kemudian punya teknologi, lebih banyak didukung oleh negara-negara adidaya, kemudian juga kita bela sebagai pernyataan publik. Karena itu mari kita jangan ragu lagi bahwa kemerdekaan Palestina adalah sesuatu yang harus diraih begitu.
Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Gimana nih pemirsa, acara yang sungguh luar biasa. Kita udah dapat pengetahuan baru dan suasana yang menyenangkan dari Ustadz kita. Sebelum kita berpisah, kita ucapkan sebesar-besarnya untuk Ustadz kita. Terima kasih Ustadz. Nah pemirsa, terus praktikkan nilai-nilai kebaikan, kita bukan jadi pribadi yang lebih baik lagi, tapi juga bisa memberi kebaikan untuk dunia. Tetap semangat dan terus berkarya. Saya Nelis Larasati Gufron bersama Ustadz Nasrullah dan kerabat yang bertugas undur diri. Syukron semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.